Menangkap. Delexto tertawa puas, rencana yang selama ini dia susun ternyata berhasil. Meski kenyataannya hanya salah satu cucu musuhnya, tapi tidak apa dia merasa puas. Dia akan merencanakan kembali ke depannya, tanpa dia sadari bahwa mungkin rencananya sudah terendus. Menghisap rokok di tangannya dengan memejamkan mata, hingga suara berisik dari luar mengalihkan ketenangannya. Wah, ternyata si pengecut sedang menenangkan diri. Tuan Maxim membuka matanya perlahan. Kau? Tunjuknya pada Diarta dengan kilatan amarah. Kenapa kau bisa berada di sini? Di mana para pengawal? Ucapnya lagi dengan garangnya. Pengawal seperti mereka tidak ada apa-apanya bagiku. Cih, bagaimana rasanya kehilangan cucu? Aku masih mempunyai cucu yang lainnya sedangkan kamu menantu saja tidak punya, jangankan menantu. Istri pun kamu tidak punya, apalagi cucu. Ledek Diarta dengan tenang, tidak ada rasa takut dengan orang di depannya. Kalian, tangkap si pengecut ini, bawa ke tempat biasa, perintah Diarta dengan dinginnya. Berani kalian menyentuhku? Aku bunuh kalian semua, ancam Delekto marah. Beberapa orang langsung memegang tangan Delekto seperti seorang tahanan. Meski memberontak dengan kuat, tetap saja kalah dengan 4 orang yang memegangnya, apalagi tubuh mereka sepertinya sudah terlatih. Lepaskan tanganku, teriak Delekto lagi dengan keras. Tidak akan ada yang menolongmu, bahkan anakmu sendiri yang melaporkan padaku. Jack sudah tua, bukan tobat malah semakin menjadi. Anak buah Diarta dan Alex membawa Delekto keluar dari rumah. Di luar rumah mereka bertemu dengan Del yang menatap dingin ayahnya. Dasar anak durhaka kau. Bukankah itu yang ayah inginkan? Kenapa harus menyalahkanku untuk yang tidak aku lakukan? Flashback on. Pada saat Del ingin menghubungi perusahaan Deluxis, tanpa sengaja dia melihat Tuan Diarta di dalam sebuah mobil. Mereka berbeda arah. Setelahnya Del mengikuti mobil itu dan mengurungkan niatnya untuk menghubungi perusahaan Deluxis. Lebih baik dia langsung ikuti mobil itu dan bertemu langsung. Mobil yang ditumpangi Diarta menepi dan berhenti ketika merasakan ada seseorang yang mengikuti dari belakang, namun tidak berniat jahat. Del ikut berhenti tepat di belakang mobil yang Diarta tumpangi. Tidak ada bodyguard yang menjaga, hanya ada pengawal bayangan saja di sekitar mereka. Del turun dan mendekati mobil. Tok, tok, tok. Del mengetuk kaca mobil berharap apa yang dia lihat benar. Diarta menurunkan kaca mobilnya, separuh hanya terlihat wajahnya saja dari luar mobil. Hei anak muda, ada perlu apa mengikuti kami? Ucap Diarta dingin, dia tidak suka cara anak muda ini. Tuan, bisa kita bicara sebentar, ini penting. Ucap Del sedikit memohon. Katakan sekarang. Tuan Diarta, saya tahu siapa orang yang membuat cucu Anda kecelakaan. Dia adalah ayah saya, Delekto Maxim. Ucap Del panjang kali lebar bercerita. Jadi saya mohon tangkap ayah saya sekarang, saya sudah tidak sanggup. Sebagai anak saya sudah berkali-kali mengingatkan ayah saya dan juga berulang kali memberinya nasihat. Namun seperti angin lalu, ayah saya tidak peduli. Saya minta tolong Tuan Diarta bisa menyadarkan ayah saya yang salah jalan, sambung Del lagi. Diarta menoleh ke arah Alex yang berada di sampingnya. Alex mengangguk, toh kalaupun bukan anaknya yang memohon, dirinya sendiri yang akan menggeret orang itu. Apalagi hanya membunuhnya itu sangat kecil. Alex mengirimkan pesan pada Theo untuk tidak membawa orang itu, rencana dia rubah. Baiklah, saya setuju, dingin Diarta dan langsung menutup kaca mobilnya setelah meninggalkan Del sendiri yang masih berdiri. Terima kasih Tuan. Meski Diarta tidak mendengar, namun Del tetap mengucapkannya. Flashback off. Di sisi lain, Alexo dan Lexa masih belum menemukan Al. Mereka masih menyisiri sepanjang sungai berharap kesayangan mereka segera ketemu. Tuan, maaf, kami tidak bisa menemukan jejak ataupun sesuatu yang berhubungan dengan nona kecil.
Bahkan sampai kami menanyakan pada seseorang yang sedang memancing di desa sebelah sana, katanya tidak ada yang mencurigakan. Hentikan pencarian, kita kembali. Dad, tidak, adik cantik belum ketemu. Kenapa Daddy menghentikan pencariannya? Tidak, bagaimana jika adik cantik marah padaku dan kakak? Lexa tidak mau. Lexa harus mencari adik cantik lagi sampai ketemu. Jika Daddy tidak mau mencari, biar Lexa sendiri yang akan mencari. Raungnya lagi, tangisnya kembali pecah. Jangan biarkan dia pergi. Perintah Alexo tegas dengan langkah cepat. Alexo menepuk sebagian tengkuk Lexa, membuatnya tidak sadarkan diri. Saya akan pulang. Jika sampai nanti sore masih belum ditemukan, kalian semua tidak usah melanjutkan pencarian ini. Perintah Alexo lagi, dia juga tidak tega. Kepada semua anak buahnya yang sudah 3 hari ini tidak ada yang beristirahat dengan tenang. Baik Tuan. Anak buah itu pergi dan mengatakan pada teman-temannya yang belum tahu. Alexo menggendong Lexa memasuki mansion keluarga Deluxis, dan kepulangannya itu membuat semua orang yang berada di mansion kaget, apalagi dengan menggendong Lexa dalam keadaan seperti tidak baik-baik saja. Sayang, ada apa dengan Lexa? Khawatir pria. Dia diberitahu oleh salah satu pelayan bahwa suaminya itu pulang sambil menggendong putrinya yang tidak sadarkan diri. Dengan sedikit berlari, pria menghampiri Alexo dengan mata yang sudah mengembun. Hani, tenanglah. Lexa hanya kelelahan. Dia tertidur, jadi jangan berisik. Oke. Tentu saja Alexo berbohong karena dia tidak ingin pria semakin tidak tenang dan shock berlebihan. Apalagi matanya sudah mengembun, Alexo tidak tega. Bawa saja ke kamarnya, pasti dia sangat capek. Pria mengikuti Alexo masuk ke dalam kamar Lexa. Setelah meletakkannya dengan pelan, pria menyelimuti Lexa, mengelus pucuk kepalanya dengan lembut. Itu pun tak luput dari penglihatan Alexo. Hatinya merasa teriris, bagaimana jika istrinya itu tahu bahwa Al belum ditemukan. Hani, sayang pasti capek kan? Ayo ke kamar bersih-bersih biar nanti pria siapkan makanan yang enak. Ucap pria mengalihkan perhatian sambil tersenyum agar suaminya tidak khawatir bahwa semua baik-baik saja. Meski sebenarnya dalam hati sangat sesak, namun itu tidak bisa berlarut-larut karena ada keluarganya yang juga sama khawatirnya seperti dirinya. Alexo mengikuti ucapan pria. Mereka kembali ke dalam kamar pribadi. Sebelum Alex masuk ke dalam kamar mandi, dia menoleh ke arah pria yang tersenyum. Alexo sangat takut kalau reaksi yang ditunjukkan oleh istrinya hanyalah kamuflase untuk menutupi kesedihannya. Kehilangan seseorang yang kita cintai bukanlah hal mudah, apalagi Al masih terlalu kecil. Semoga Allah melindungimu, nak. Dimanapun dirimu berada, Daddy akan selalu berdoa untuk keselamatanmu. Maafkan Daddy yang sudah datang terlambat. Sesal Alexo, dia berdoa setelah selesai membersihkan diri dan menunaikan kewajibannya. Di sisi lain, sebuah desa di mana tidak banyak orang tinggal, hanya 10 kepala keluarga yang tinggal di kampung itu. Semua orang berkumpul di rumah kepala desa. Mereka saling bahu-membahu membantu seorang anak kecil yang ditemukan dekat sungai kecil selama 3 hari ini yang masih belum sadarkan diri. Entah mengalami kejadian apa hingga tubuh anak kecil itu mengalami luka yang cukup serius, namun masih bisa bertahan. Semua warga salut karena baru kali ini seorang anak yang tidak meninggal setelah kejadian itu. Pak Kepala Desa, panggil salah satu warga yang baru datang mencari kayu. Napasnya terlihat berburu sambil membawa sedikit kayu. Semua warga yang tadinya melakukan kegiatannya berhenti karena teriakan. Ada apa? Jawab Bapak Kepala Desa yang masih melakukan kegiatannya bersama warga lainnya yang sudah berhenti. Orang-orang jahat itu sudah mau pergi. Saya dengar mereka menyerah untuk mencari anak kecil itu. Mungkin sampai sore setelahnya mereka akan benar-benar pergi, ucapnya lagi pada semua orang. Mereka berpikir semua orang itu jahat, karena melihat bentuk tubuh mereka seperti preman yang berbadan besar dan berotot, apalagi wajah mereka yang sangat menyeramkan. Semua warga tidak tahu saja mereka itu semua adalah bodyguard dan anak buah Alexo. Namanya juga orang kampung ya, apalagi melihat bentuk modelan begitu. Dengarkan semua Bapak Ibu, jika ada yang bertanya katakan saja tidak tahu karena ini menyangkut nyawa seorang anak. Kita tidak tahu mereka orang baik atau orang jahat, jadi kita harus berhati-hati. Kejadian ini harus menjadi rahasia kita.
Satu kampung tidak boleh bocor ke kampung lainnya karena keamanan warga adalah penting. Begitupun anak itu, tiba pada saatnya nanti kita akan mengatakan kebenarannya. Kami semua mengerti Bapak Kepala Desa, ucap semua warga serempak. Baiklah, kembali ke pekerjaan kalian masing-masing. Jangan bahas masalah ini ke depannya. Yang diangguki semua orang mereka kemudian kembali ke pekerjaan mereka.